buat 1 sampai 3 tahun gitu. Ini number tulis Friend and Colors nih buat anak mau juga. Dia bisa 13. Triangle X. Ternyata punya besar banget. ABC. Thank you. Nah, itu buka helmnya. Dibuka dulu itunya, sampingnya. Apa itu ya? Ambil. Ini. Itu bukunya. Tuh. Lagi ada lagi. Nanti tuh pas diplastikin. Yeay. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak bukunya? Ambil. Gambar apa itu? Ban. Gambar kuda tuh, Ban. Tuh gambar kuda tuh ambil. Ini gambar apa itu? Ambil. Ambil. Wah, ada warna-warni. Nah, ambil. Apa itu? Oh, lupa. Yang ini? Ini apa nih? Jadi tadi baru dapat paket dari BBW Books online di Tokopedia. Soalnya kan dia nggak bazar offline karena COVID-19 ini kan. Jadi dia bikin bazarnya online sampai tanggal 17 kalau nggak salah ya. Kalau mau buka di Tokopedia alamatnya BBW Books. Nah ini salah satu buku yang paling menarik menurut saya. Ini sih kalau di labelnya itu buat children gitu loh. Cuman saya sendiri yang mommy gitu buat baca ini tuh menarik banget. Nah judulnya tuh ABC. Nah di ABC ini tuh dia tuh kayak cerita tentang setiap karakter A sampai Z. Jadi 26 karakter dan 26 figur gitu. Nah ini yang bikin menarik nih, ada Elina F. Targioni. Nah dia si artistik buat bikin boneka-boneka yang berkarakter gitu. Nah itu setiap bonekanya itu beda-beda dan karakter beda-beda, namanya beda-beda. Terus dia ada deskripsinya, cerita singkatnya gitu. Nah sedangkan yang writernya, penulisnya ini ada Clark ini. Nah, oke. Sebenarnya ini tuh buku tuh menarik ya, karena kan kayak kita tuh kalau kayak ngasih tahu ke anak, belajar sama anak kan ABC, kayak A itu apa, apel, B itu apa, bebek. Nah di sini tuh dia tuh lebih ke mengembangkan imajinasi si anak. Nih, jadi ini dia tuh ada karakter-karakternya. Kalau tulisannya sih emang English. Tuh, banyak banget. Ini ada beberapa sih yang memang menarik perhatian. Ya. Nih, kayak ini nih karakternya. Dia namanya Isai The Eleven. Nah, ini seneng banget dia bawa cangkir cappuccino gitu. Ada ceritanya di sini. Terus ada lagi
Runako the Rhino. Tuh kan dia kayak sama sih sebenarnya kayak hewan-hewan yang lain. Kayak ada badak, ada terus gajah. Nah ini salah satu badaknya. Tuh dia ada karakternya juga. Tuh Runako a giant but love gentle thing. Jadi dia tuh raksasa tapi dia tuh suka benda-benda yang lembut, yang halus. Tuh dia seneng kupu-kupu. Ada di sini karakternya, aktivitasnya apa gitu ada. Tuh apalagi ini nih si Sheldon the sheep. Nah si Sheldon itu dia tuh susah tidur. Jadi dia selalu ngitung-ngitung angka-angkanya yang di badannya dia biar dia cepet merem. Banyak banget di sini. Ya pokoknya si 26 itu, si 26 huruf itu karakter yang apalagi ini juga lucu nih. Ini yang saya paling suka juga ini. Nah ini namanya Wafa the Walrus. Tuh dia tuh pengen mengelilingi lautan, makanya dia ada balonnya tuh di sini biar dia tuh bisa melihat lautan dari atas. Gitu, tuh keren banget nih. Di bukunya keren banget. Jadi kalau menurut saya tuh gini ya, ketika anak-anak kita kan kadang gambar sesuatu kan nggak jelas ya, maksudnya nggak jelas tuh nggak seperti otentik kayak bebek kayak gitu, gajah kayak gitu kan. Nah sebenarnya tuh mereka itu malah jangan terus diarahkan sesuatu yang apa ya, yang terlalu textbook atau terlalu sesuai, tapi biarkan dia imajinasi. Misalkan dia ngegambar walrus modelnya kayak gini, ada balonnya, ada apa, dia pakai jaket lah atau pakai kawat gigi atau apa, biarin aja, karena itu tuh kayak kreativitas mereka berimajinasi, ya nggak apa-apa. Jadi jangan terus dikritik, salah, bukan seperti ini kakinya kok begini, itu jangan. Nih, ini di sini si Zerap ini tuh dia zebra, tuh dia zebranya tuh belang-belangnya itu pakainya kayak gini, belt kayak gini. Jadi tuh ini kalau menurut saya tuh kayak gimana ya, kreativitas yang memang dituangkan secara serius. Nah salah satunya itu kalau ketika anak kita mau gambar yang bentuknya aneh tuh ya jangan terus langsung dijudge kayak kok jelek, kok ini, kok matanya gede atau apa. Nggak, tapi biarin aja. Nah saya mau kasih rekomendasi nih buat kamus elektronik di handphone yang menurut saya efektif ya. Ini ada Dictionary. Nah, di Dictionary itu dia bisa langsung ngedetek bahasa, nge-translate bahasa tanpa kita harus ngetik. Kayak misalkan kita langsung klik kamera nih. Nah, kalau kita nemu buku-buku yang impor yang isinya English atau semua bahasa, banyak banget bahasanya. Nah, kita klik. Oke. Nah, harus kita pas dulu sampai kita mau terjemahkan. Nah, itu langsung ada tulisannya kan. Nah, ini dari English ke Indonesia nih. Tempat Yesenia hanya ingin melarikan diri. Mereka melenting seperti bola karet baru. Nah, dia langsung bisa mentranslate bahasa dari English ke Indonesia. Terus Dictionary ini tuh nggak cuma di bahasa Inggris aja ya, jadi ada banyak bahasanya. Tuh dia ada bahasa Indonesia, Italiano, French. Misalkan kita pakai bahasa Italia ya. Tadi saya sedikit baca. Nah ini kita back aja. Nah ini kita coba pakai Italia. Coba deh. Nah, didedikasikan untuk orang tua saya dan Matilda. Nah, ini dari bahasa Italia ke Indonesia. Ini ada banyak banget nih bahasanya. Ada Arab, mana-mana tuh banyak. Cina juga ada. Nah, itu salah satu cara kita tuh biar kita bisa lebih mudah dan bisa lebih memahami. Buat kalau kita mau cerita ke anak nih, walaupun dia tuh bukunya bahasa Inggris, tapi kita harus juga mau belajar. Ini menarik banget ya. Nah, buku ini tuh dapat dari BBW. Harganya under 50.000, lupa berapa tapi. Terus sebelum kayak mau kasih ke Gibran tuh kayak kok menarik ya. Terus waktu buka,
tambah menarik lagi. Nah di situ baru saya di review nih, ini pasti banyak yang suka nih. Tuh, nah di sini dia sebenarnya ada ceritanya juga tuh, lebih lengkapnya lagi. Si nama-namanya itu Camels tuh, dia ngapain, hidup di mana, dia sukanya tuh apa. Jadi karakter-karakter yang di sini yang diciptain sama si artistik tadi itu, si senimannya yang membuat boneka tuh apa ya, kayak hidup, bener-bener hidup gitu loh. Kayak dia sedikit mirip, ada miripnya sih sama hewan aslinya. Misalnya kan dia babi nih, nah tetep waktu lihat tuh pasti babi nih, tapi ada sisi-sisi uniknya. Itu kayak apa ya, kayak eksplorasi kreativitas yang bener-bener gimana ya, kalau saya sih lihatnya tuh keren ya, kayak imajinasi kreativitas dia tuh tertuang gitu dan jadi sebuah karya. Ini bagus banget. Oke, yang selanjutnya ini juga lucu nih. Ini dia children juga sih, sampai 3 plus kayaknya. Lift the flap and color. Nah ini ngirit nih, jadi bisa mewarnai, bisa diceritain tuh. Tuh ini bagus, ini bahasa Inggris juga. Nanti bisa pakai dictionary juga. Tapi ini paling cuma beberapa kata-kata sih, kalimatnya sederhana-sederhana. Kayaknya nggak usah masuk kayak dictionary, nggak masalah. Oke, terus ini juga ada number tuh ya angka ya. Jadi kayak cerita-cerita. Terus ada lagi, ini Triangle Ends. Jadi sebenarnya nggak cuma triangle sih, dia kayak ada serinya tuh yang circle, terus ada yang serinya apa macam-macam sih. Nah ini pilih yang segitiga aja. Jadi dia kayak benda-benda yang berbentuk segitiga. Terus nanti kita bisa ceritain tuh deskripsi ini benda-benda segitiga itu apa aja. Ini ada Kousesmu from Animal Playbook. Nah dia tebel banget nih. Jadi buat anak-anak yang under 1 years gitu, di bawah 1 tahun dia nggak masalah, dia tebel banget, gak bakal sobek. Tuh ceritanya gambarnya lucu, jadi kita bisa ceritanya macam-macam. Jadi satu halaman gini kan ada 2 gambar gini kan, beberapa hewan, jadi kita bisa cerita macam-macam. Kalau ini Katy the Calf itu dia serinya ada 1, 2, 3, 4 nih. Ada si duck, ada frog sama kitten. Ini juga cerita sih, bukan cerita biasa aja. Tapi keren sih ini ceritanya. Jadi ini kalau di ini tuh ceritanya tuh makna tersiratnya itu ada pesan moralnya juga tuh, bagus. Ini kayak si Katy, dia itu karakternya apa? Oh dia punya bel, terus nolongin ada kitten yang fall in ke river gitu, terus dia nolongin, terus mereka jadi teman. Nah gitulah, lucu bagus. Terus saran saya kalau misalkan mau belanja buku itu coba gini loh, misalkan kayak si anak udah punya buku alfabet nih, alfabetnya model kayak gimana. Misalkan udah punya buku model angka, tapi beda-beda kayak mini book gitu kan, 1 sendiri, 2, 3 sendiri, terus atau modelnya kalau ini kan dia kan 1 terus ada ceritanya. Nah ceritanya ada si boneka ini terus gimana. Nah kadang ada yang 1 terus gambar doang, jadi kayak 1 bayi, 1 apel, nah gitu. Kalau misalkan udah ada yang kayak itu, jangan beli yang sama, cari yang beda. Nah, karena Gibran udah punya yang model kayak gitu, jadi ini belinya yang ada ceritanya, angka. Kalau bentuk udah pasti ya, terus cerita udah iya. Kalau ABC, Gibran juga punya yang ABC yang mini book, yang jadi 1 buku A, apel, B, bebek, C, cacing, nah gitu. Dia udah ada buku yang kayak gitu. Makanya ini coba kok menarik nih. Nah ketika beli ini ternyata sangat menarik, ada ceritanya. Nah jadi dia juga biar bisa berimajinasi gitu. Itu aja sih saran-sarannya. Terus kalau misalkan beli buku waktu masih bazar atau masih sale gitu tuh, jangan terlalu obsesi buat dapat banyak quantity, tapi coba lihat kualitasnya. Terus yang kedua juga dipikir lagi tuh harganya tuh make sense nggak, maksudnya make sense tuh kayak yang ini kalau cuman ABC harga segini dengan ABC harga segini, dia sama-sama gitu pembelajaran gitu. Coba ditimbang mana yang lebih efisien, mana ketika beli ini bisa sama beli ini, atau lihat yang lain lebih murah tapi nggak terlalu suka. Tapi kalau dilihat fungsinya dulu,
mana yang lebih bermanfaat ya ambil yang itu. Jadi jangan langsung kalap beli ini tuh, jangan, secukupnya aja. Oke, gitu dulu review bukunya. Thank you.